Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Seperti kita ketahui bahwa di akhir tahun 2023 ini kita semua harus melaporkan kegiatan kita selama 1 tahun melalui sasaran kinerja pegawai dan kita harus menutup rencana kinerja kita selama 1 tahun. Berikut ini saya akan memberikan langkah-langkah untuk tutup SKP dari mulai realisasi sampai tutup SKP. Saya akan mulai dengan pengecekan terlebih dahulu. Dibuka bagian di TRK Bapak dan Ibu di bagian dashboard. Lalu kita buka bagian IKI dan target kinerja. Bapak Ibu mengecek kembali mulai bulan Mei sampai bulan Desember, memastikan bahwa IKI Bapak Ibu sudah divalidasi oleh atasan. Untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April ini memang dari BKD-nya tidak dibuka untuk pelaporan, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Yang penting bulan Mei sampai Desember sudah ada. Yang berikutnya kita buka input SKP utama. Kita cek kembali apakah lampiran-lampiran ini sudah Bapak Ibu isi. Untuk memastikan bahwa lampiran ini diisi oleh Bapak Ibu, pastikan juga jumlah lampiran sesuai dengan jumlah rencana kinerja Bapak Ibu. Kalau saya ada 5 rencana kinerja, maka lampiran yang dimasukkan juga 5 di setiap poinnya seperti ini. Ada 5 di bagian konsekuensi, juga ada 5 seperti yang pernah saya contohkan. Tidak perlu disimpan karena sudah tersimpan. Lalu cek kembali dialog kinerja dengan kepala sekolah. Apakah sudah dibalas oleh kepala sekolah? Kalau sudah, kita kembali lagi ke bagian dashboard. Lalu kita buka kembali di rencana kinerja. Kita checklist rencana kinerja yang akan dilaporkan. Semua di checklist seperti ini, sekalian mengecek apakah betul jumlahnya masih 5 atau bisa juga klik pilih semua. Biasanya kalau saya sudah klik pilih semua, tetap mengecek kembali apakah semua sudah terchecklist. Kalau sudah terchecklist, baru kita tutup rencana kinerja. Apakah Anda yakin akan menutup SKP dan apakah alasan Anda menutup SKP? Tentu saja alasannya adalah untuk tutup SKP akhir tahun. Kita klik kotak yang merah, tutup SKP akhir tahun, maka akan muncul kotak berwarna kuning. Ini ya, akan muncul kotak berwarna kuning yang tadinya belum ada. Kita cek kembali apakah masih ada lampirannya, dialognya juga. Untuk mengantisipasi, tidak apa-apa, membiasakan untuk mengecek kembali. Jangan dulu ditutup karena kita harus mengisi daftar rencana kinerja. Nanti kita juga akan mengedit ini ya, tapi sebelumnya kita akan mengedit daftar kinerja yang ditutup. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu sebelum merealisasikan rencana kinerja Bapak Ibu, ada beberapa yang harus disiapkan oleh kita. Buatlah folder di Drive sesuai dengan jumlah rencana kinerja. Seperti tadi saya mempunyai 5 rencana kinerja, maka foldernya juga ada 5 yang berisikan eviden-eviden setiap poinnya selama 1 tahun. Mungkin kalau untuk rencana kinerja 1 karena program tahunan dan semester itu hanya 2 saja. Kita masukkan semua dan jangan lupa kita buat linknya di setting anyone with the link, jadi siapapun yang memiliki link itu akan bisa membuka. Lalu di
kopikan, dipaste ke Word untuk memudahkan kita nanti menyalin di TRK. Kalau sudah, lanjutkan ke rencana kinerja berikutnya, pastikan setting share-nya atau bagikannya sudah anyone with the link, karena kalau untuk restricted dan SMK Negeri 7 Bandung yang akan bisa membuka hanya orang tertentu saja. Lalu dikopikan linknya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 untuk memudahkan. Ini yang saya buat. Di dalam folder ini berisikan eviden-eviden yang sudah kita lakukan selama 1 tahun dari mulai Januari sampai Desember. Yang berikutnya adalah realisasi SKP. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita sudah siap dengan folder di Drive dan juga sudah siap dengan linknya, maka kita klik dari daftar SKP itu, SKP 1, kita lihat di situ ada form realisasi capaian kinerja, jumlah poinnya harus sama, 5. Kalau saya mungkin untuk Bapak Ibu ada yang berbeda ya, apalagi dengan tugas tambahan wali kelas dan juga tugas tambahan lainnya. Kita edit realisasi SKP-nya, di sini masih kosong, berarti kita harus mengisi. Kita lihat di sini ada kuantitas 2 dokumen karena memang di settingnya 2 bulan. Untuk mencapai hasil yang baik, tentu saja realisasi harus sama dengan target. Kita lihat di sini, kalau targetnya 2 dokumen, maka realisasinya juga 2 dokumen. Untuk keterangannya, Bapak Ibu bisa mengcopy dari capaian rencana kinerja kita. Di-copy seperti ini supaya sesuai. Kembali lagi ke editing. Dipastekan di sini, mungkin buang kata-kata yang tidak perlu karena yang tadi itu baru rencana, sedangkan ini sudah realisasi. Saya sengaja menghapus kelasnya karena mungkin sudah di semester ganjil tahun 2023-2024 kelasnya sudah berbeda, jadi supaya terlihat secara umum saya ubah menjadi seperti ini. Kualitas juga 100%, disamakan, di-copy lagi dari sini. Untuk kualitas mungkin identiknya dengan mutu, jadi dari kalimat tersebut kita tambahkan dengan baik, jadi kualitasnya sudah baik dan sesuai. Yang berikutnya adalah realisasi waktu 2 bulan, jadi kita samakan 2 bulan. Untuk keterangannya, karena ini berkaitan dengan waktu, maka ditambahkan dengan sesuai dengan waktu yang ditentukan atau direncanakan. Lalu kita di sini data pendukungnya untuk realisasi SKP, karena takut banyak masukkan ke Drive, maka kita hanya tinggal copy linknya, lalu kita masukkan ke dalam kotak link. Kita tidak perlu melampirkan data pendukung lagi, cukup dari link Drive tersebut. Jika sudah yakin, kita simpan. Lalu berikutnya yang kedua, kita kopikan dulu di rencana hasil kinerja pegawai. Kita geser kursor bawahnya supaya terlihat tanda untuk edit. Ketikan seperti biasa sama dengan target supaya nilai Bapak Ibu baik. Lalu buang kalimat yang tidak perlu, kita tambahkan dengan kata-kata yang sesuai dengan realisasi. Materi pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia telah diterima oleh siswa. Kualitasnya 100%. Kita salin kembali di sini, kualitas dengan baik dan sesuai rencana. Lalu kita tuliskan juga 12 bulan. Tambahkan lagi realisasi waktu yang sesuai dengan waktu yang ditentukan atau direncanakan.
Untuk ini 12 bulan berarti paling tidak ada 12 file. Kita copy kembali link drive-nya. Salin di sini dan cek dulu ke atasnya ya Bapak Ibu, jangan sampai ada yang terlewat tidak diisi, nanti lumayan agak repot jika kita harus menghubungi KCD jika ada yang tidak sesuai. Yang berikutnya seperti itu sama. Klik menu edit. Ini juga 100%. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, tidak harus sama persis seperti saya. Bapak Ibu juga bisa membuat kalimat sendiri karena tidak ada ketentuan yang baku. Yang penting sesuai dengan rencana kinerja yang sudah Bapak Ibu buat. Sekali lagi perlu diingat antara target dengan realisasi itu harus sama supaya nilai Bapak Ibu baik. Kita klik kembali linknya. Link yang berikutnya, nah ini untuk evidennya. Cek kembali, sudah terisi semua, baru simpan. Kalau Bapak Ibu sudah hafal, tidak apa-apa, tidak perlu di-copy juga. Misalnya, oh ini terbimbingnya, sehingga Bapak Ibu mengetik kembali di sini terbimbingnya siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karena ini jumlah siswa, kuantitasnya di sini jadi di keterangannya disebutkan seluruh siswa. Kualitas 100% sama seperti tadi ya. Ini semuanya tahapannya sama untuk semua rencana kinerja pegawai. Jangan lupa cek kembali. Baru klik simpan. Yang terakhir, untuk yang kelima yaitu rencana kinerja kelima, kita menggunakan SK belajar mengajar. Karena di sini berkaitan dengan jam pelajaran yang merupakan tugas kita di tahun 2023. Menurut informasi dari KCD, jika ada perbedaan jam pelajaran Bapak Ibu di semester yang ganjil 2023-2024, misalnya di awal di Januari itu Bapak Ibu mengajar 24 jam dan Juli sampai Desember 32 jam atau 36, maka Bapak Ibu bisa menggunakan jam yang kedua, jam yang 36 misalnya di semester ganjil. Nanti bisa diubah
targetnya. Nanti akan saya tunjukkan di mana Bapak Ibu bisa mengubah targetnya. Kalau saya kebetulan dari Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember jumlah jamnya sama 24. Kita kopikan lagi linknya, jadi sebaiknya Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu supaya cepat dalam mengisi realisasi ini. Kalau sudah yakin, kita simpan. Sebelum kita simpan semuanya, nah di sebelah sini, di sini ada 2 dokumen, ini bisa revisi output. Waktu juga ini revisi, misalnya ternyata mau diganti menjadi 4 dokumen, itu bisa direvisi output, waktu juga bisa diganti. Begitu juga dengan jam pelajaran, jumlah siswa, jika mau pakai yang terakhir silakan. Pastikan antara target dan realisasi ini sesuai. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, antara target dan realisasi sama. Karena kalau tidak sama, akan membuat nilai Bapak Ibu menjadi turun. Ini harus 100%. Jumlah siswa, bulan atau waktu dan kualitas ini juga sama. Jumlah siswa 311, 12 bulan 100%. Jadi kalau Bapak Ibu ingin revisi output atau revisi waktu bisa di sini ya. Misalnya mengajar ternyata sekarang 36 jam bisa diubah. Asalkan disesuaikan dengan realisasinya nanti. Ini juga waktu, jika mau diubah, dipersilakan. Nanti disesuaikan realisasinya juga dengan targetnya. File laporan, pastikan semua linknya sudah masuk. Seperti ini, dicek kembali, jangan terburu-buru dalam menyimpan. Ini masih bisa diedit, jika memang ternyata ada yang salah, atau boleh cek kembali satu persatu, supaya yakin tidak ada yang salah atau tidak ada yang kosong, terlewat. Kalau sudah boleh, untuk meyakinkan kita simpan lagi, kita cek, kita simpan lagi. Walaupun ini sebenarnya sudah tersimpan dengan baik, kalau memang kita buka masih ada. Kalau sudah yakin semuanya sudah terisi dan benar, tidak ada yang diubah kembali, maka kita bisa menyimpannya. Klik simpan, maka semua akan tersimpan di daftar SKP. Jangan dulu diklik submit. Untuk tahap ini Bapak Ibu hanya sampai mengisi realisasi saja dulu. Ya, masih ada ya Bapak Ibu. Kalau sudah dilihat lagi, simpan kembali. Lalu ini untuk SKPD sudah betul, Dinas Pendidikan, jabatan sesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu. Periodenya ini Juli sampai Desember, kita ubah menjadi Januari sampai Desember. Lalu kita simpan, sudah berubah menjadi Januari sampai Desember. Kita klik atasan, di sini masih kosong. Hanya tinggal mengetik NIP-nya saja. Kita ketik NIP Kepala SMK Negeri 7 Bandung. Nanti akan secara otomatis terisi nama atasan dan golongan. Untuk jabatan kita ketik sendiri, diketik Kepala SMK Negeri 7 Bandung. Tidak usah pakai kata sekolah lagi karena di SMK itu sudah ada kata sekolah. Unit kerjanya Dinas Pendidikan.
Untuk atasan form realisasi juga sama, yaitu kepala sekolah. Kita pindahkan di NIP-nya, lalu otomatis akan terisi. Lalu jabatannya juga sama. Unit kerjanya Dinas Pendidikan. Untuk atasan penilai, ini adalah Kepala KCD Wilayah 7, yaitu Bapak Haji Ai. Kita ketik NIP-nya. Ini dihapus dulu karena ini adalah NIP kepala sekolah. Kita ketik NIP dari Kepala KCD Wilayah 7. Maka akan otomatis keluar namanya dan juga jabatannya. Unit kerjanya sama, semua Dinas Pendidikan. Cek kembali apakah semua sudah terisi dan sesuai. Kalau sudah, baru kita klik simpan. Untuk daftar SKP, SKPD, dan periode atasan sudah diedit, tapi Bapak Ibu belum diperkenankan untuk submit karena akan ada tahap penilaian yang akan diberikan oleh kepala sekolah selaku penilai kita semua. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan saya tentang langkah-langkah untuk tutup SKP dan mengisi realisasi rencana kinerja pegawai Bapak dan Ibu. Sementara baru sampai ini, untuk submit dan cetaknya nanti akan diinformasikan kemudian setelah kepala sekolah menilai kinerja kita selama 1 tahun. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.